Dan program pelatihan kartu prakerja menuai kritik mulai dari jenis pelatihan yang dinilai kurang tepat hingga dugaan potensi kartu prakerja jadi dimanfaatkan untuk mengambil insentif tunainya, bukan ilmunya. Kita bahas malam ini bersama Peter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia melalui Skype. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Pak Peter sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Soal kartu prakerja, kita tadi sudah melihat beberapa informasi sebelumnya. Dikatakan ini sia-sia di tengah pandemi COVID seperti ini. Ada beberapa pelatihan yang kita lihat. Memang pelatihannya macam-macam ya Pak. Tapi kalau secara general, apa pendapat CORE soal ini? Ya, sebenarnya kalau dibilang sia-sia ya enggak ya. Karena kartu prakerja itu sebagiannya itu berupa insentif yang ditujukan untuk membantu mereka yang terdampak. Ya, jadi ada sekitar 3,5 juta, ya 2,5 juta itu adalah untuk insentifnya, untuk bantuan tanda kutip bantuan sosialnya, yang 1 juta itu untuk pelatihan. Nah, kritik memang ada di pada pelatihannya, bukan secara keseluruhannya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Kritik utamanya ada pada pelatihannya, di mana pelatihan ini rasanya tidak tepat waktu, ya. Karena yang dibutuhkan oleh mereka yang terdampak, khususnya mereka yang kena PHK, itu bukan pelatihan. Mereka membutuhkan dana tunai, ya, karena mereka kehilangan income. Jadi mereka membutuhkan dana untuk menggantikan income yang mereka peroleh selama ini. Oke. Kalau misalnya dilihat sekarang, bagaimanapun kan ini sudah berjalan dan kemudian sudah muncul beberapa keluhan. Anda juga sempat mengatakan apakah betul kemudian masyarakat hanya mengincar tunainya saja? Ya, dugaan itu ya saya sampaikan karena pada waktu kita seminar ya mendengarkan paparan dari manajemen pelaksana dari kartu prakerja, itu disebutkan bahwasanya mereka terharu karena begitu banyaknya peserta, banyaknya peminat kartu prakerja. Ya, saya sampaikan pada waktu itu agar supaya pemerintah hati-hati untuk melihat, menilai dari banyaknya jumlah mereka yang mengajukan kartu prakerja. Ya, kecurigaan saya ya adalah mereka bukan mengincar pelatihannya, tapi mengincar insentifnya. Ya. Karena pelatihan itu menjadi sebuah prasyarat untuk mereka mendapatkan insentif, mereka ikuti saja, ya, dan belum tentu juga pelatihan itu kemudian yang membuat mereka mengalami atau kegembiraan, ya. Yang mereka harapkan justru adalah berapa yang akan mereka terima. Tadi kan dari wawancara CNN juga tadi disampaikan, yang mereka tuju sebenarnya adalah insentifnya. Mereka menunggu insentifnya. Pelatihan itu mereka jalani karena itu merupakan prasyaratnya. Ya. Mereka baru bisa mendapatkan insentif kalau sudah mengikuti pelatihan. Nah ini kalau menurut saya di tengah kondisi yang sekarang ini siapa yang membutuhkan pelatihan? Dan pelatihan itu sendiri juga tidak akan membuat mereka mendapatkan income lagi, karena setelah pelatihan kan harapannya kalau di dalam kondisi normal setelah mereka mendapatkan pelatihan, mereka kemampuan mereka ditingkatkan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Sekarang ini mereka yang sudah kena PHK itu kan bukan mereka yang kekurangan keahlian, ya. Mereka kebanyakan sudah punya keahlian, punya skill, punya pengalaman, tapi karena dunia usahanya atau perusahaannya itu tidak bisa beroperasi secara normal, kemudian mereka dirumahkan, mereka di PHK. Jadi pelatihan menjadi tidak relevan karena pelatihan itu ditujukan untuk meningkatkan keahlian, sementara mereka sudah tanda kutip punya skill. Mereka tidak butuh pelatihan itu. Yang mereka butuhkan adalah pekerjaan, yang mereka butuhkan adalah income. Mereka sudah punya skill, mereka tidak butuhkan pelatihan. Jadi di tengah kondisi seperti sekarang ini, mereka cenderungnya adalah berusaha untuk mengajukan kartu prakerja. Tujuannya semata adalah untuk mendapatkan insentif sebagai pengganti dari income yang mereka mengalami kehilangan. Oke, saya mengutip dari CNN Indonesia ini. Sudah ada informasi ternyata soal mereka yang memang mengikuti program ini demi mendapat insentifnya. Ada seseorang yang langsung menyelesaikan semua pelatihan dalam waktu 7 jam, langsung tidak ada istirahat. Tujuannya memang supaya segera dapat sertifikatnya.
tapi hingga 4 hari kemudian sertifikatnya juga belum muncul di dashboard. Jadi memang ini masih ada kendala, mungkin ini teknis ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang, Pak Peter, apakah menurut Anda pemerintah juga sebenarnya tidak fokus? Ini antara mau ngasih bansos, tapi supaya nggak kelihatan seperti bansos, atau bagaimana? Ya karena ini memang prosedurnya adalah kartu prakerja atau salurannya kartu prakerja. Di dalam kartu prakerja itu sendiri ada mekanisme pelatihan, baik itu pelatihan yang offline maupun online. Ya sebenarnya fokusnya di sana. Tapi memang ini semi bansos kan Pak? Bansos itu adalah pengubahan, penyesuaian dikarenakan adanya wabah COVID-19. Jadi bukan bansos. Ya, bansos itu ada lain. Ya, jadi ada PKH, dana PKH, kemudian ada bansos sembako dan sebagainya. Kartu prakerja ini sebenarnya tujuannya bukan untuk memberikan bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai tersebut. Ya. Tapi ini adalah kartu prakerja yang didesain sejak tahun lalu ya, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dari mereka yang sedang mencari pekerjaan setelah mereka lulus sekolah, lulus kuliah. Ya. Tapi di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah kemudian menyesuaikan. Ya. Nah, tapi penyesuaian itu kalau menurut saya menjadi tanggung, jadi tidak pas, tidak relevan. Sekarang ini sekali lagi kebutuhan dari masyarakat bukan mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, karena siapa yang akan mencari pekerjaan pada kondisi sekarang ini? Tidak ada perusahaan yang mencari pekerja sekarang ini. Yang mereka yang sudah, teman saya yang sudah mengikuti proses tes wawancara yang sudah hampir diterima di sebuah perusahaan pun akhirnya tidak dibatalkan karena perusahaan-perusahaan itu menghitung ulang, mereka tidak membutuhkan pekerja baru, bahkan pekerja yang sudah lama, yang sudah mereka berpengalaman pun terpaksa mereka lay off, terpaksa mereka rumahkan, dikarenakan kondisinya perusahaan itu tidak bisa bekerja secara normal. Mereka tidak membutuhkan pekerja baru, bahkan pekerja lama pun mereka rumahkan. Jadi timing kartu prakerja itu menjadi sangat tidak tepat sekarang. Kalau misalnya sekarang bagaimanapun kan gelombang 1 ini sudah cair untuk insentif kartu prakerja, tapi bagaimanapun kan sudah dirilis memang oleh pemerintah. Kalau misalnya memang bisa diperbaiki sistemnya yang sekarang ini, bagaimana memperbaikinya? Apa yang harus diperbaiki Pak Peter? Ya namanya ketentuan itu kan bisa diubah ya. Memang di dalam mekanisme kartu prakerja itu harus ada pelatihan. Tapi ini kan peruntukannya memang sudah tanda kutip disalurkan, kartu prakerja itu dijadikan saluran untuk menyampaikan bansos, bantuan kepada mereka yang terdampak wabah COVID-19. Ya udah nggak usah, jangan tanggung. Sekarang ini udahlah, ubahlah itu benar-benar menjadi sarana untuk menyampaikan bansos. Kartu prakerja nanti kita laksanakan. Kartu prakerja harus diakui adalah konsep yang sangat baik dari pemerintah ya, yang harus kita support. Tapi bukan sekarang itu kita laksanakan. Nanti setelah wabah COVID-19 berlalu, ya dunia usaha sudah mulai bergerak kembali secara normal, sudah membutuhkan tenaga-tenaga baru, ya ini kartu prakerja bisa kita laksanakan secara sebagaimana sudah dikonsepkan sejak awal. Tapi sekarang ini adalah apakah pilihannya ada dua, ya apakah kartu prakerja ini kemudian kita ubah benar-benar sebagai sarana untuk menyalurkan bansos, ya bantuan langsung tunai kepada mereka yang terdampak khususnya yang terkena PHK, atau kartu prakerja untuk sementara kita tidak diaktifkan dulu, ya tidak dipergunakan dulu, dana-dananya kita pergunakan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Nah, apakah mekanisme seperti apa itu monggo dirancang oleh pemerintah. Tapi yang jelas yang dibutuhkan masyarakat ini yang sekarang ini adalah bantuan langsung tunai, dana cash. Mereka butuhkan itu untuk menggantikan income mereka yang hilang dikarenakan mereka kena PHK atau dikarenakan usaha mereka tidak bisa berjalan secara normal. Oke, programnya baik tapi timingnya tidak tepat. Kurang lebih begitu ya Pak Peter? Ya, exactly Mbak. Oke, Pak Peter Abdullah terima kasih dari CORE Indonesia. Terima kasih Pak sudah berbincang malam hari ini. Selamat malam.